Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini teman-teman saya ingin membahas ya mengenai request dari kolom komentar yang bilang seperti ini nih. Kita bahas dedolarisasi dong gitu kan karena sekarang ini sedang hot. Oke. Dan tema yang akan kita bahas kali ini berkaitan dengan request tersebut adalah dedolarisasi di tengah resesi. Kemudian cari amannya di mana? Cari amannya di Bitcoin atau di kripto, teman-teman. Jadi itu yang akan kita bicarakan hari ini dan ada 3 poin di sini. Yang pertama itu adalah pertama jelas ya, dedolarisasi tersebut, kemudian resesi yang berkaitan dengan Amerika, kebijakan suku bunga, kemudian yang terakhir adalah Bitcoin. Tetapi sebelum kita berbicara mengenai dedolarisasi, saya ingin bangun dulu ya kejadian ini atau pemahaman ini ya. Diskusi inilah saya bilang seperti itu dari Amerika dulu, dari keadaan resesi yang sedang menimpa sekarang ini. Jadi yang pertama di sini adalah kita tahu Amerika Serikat ini berusaha sekali untuk menekan 2% ya inflasi dan itu masih belum cukup ya dengan kenaikan suku bunga yang sudah dilakukan sekarang ini. Bahkan mereka di sini ya dikatakan oleh Wall Street Silver di sini menurut uploadannya dia ya, 1 triliun platinum coin ini bisa menyelamatkan Amerika Serikat dari katastrofik, dari bencana ekonomi hanya dalam waktu sebulan. Penyakit inflasi ini udah terjadi lama dan cukup akut. Jadi mau disembuhkan dalam waktu beberapa hari saja atau beberapa hari, bulan ya, kita bilang seperti itu ya. Itu kayaknya terlalu magic ya, katanya si Wall Street di sini. Bukankah seharusnya yang paling rasional itu adalah, atau yang paling beralasan adalah budget cuts. Jadi kurangi saja, pemotongan budget saja untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa mereka kontrol atau secara berlebihan dilakukan oleh Amerika tersebut, teman-teman. Karena kalaupun mereka bikin platinum coin atau apapun namanya, ini ada menarik ini dari kolom komentar di sini, saya perbesar aja ya. Ini, Zimbabwe ini pernah bikin ini 100 trillion dollars per lembar ini teman-teman. 100 trillion dollar Zimbabwe. Uang ini nggak punya nilai sama sekali. Jadi Amerika ini benar-benar dihimpit oleh masalah-masalah dan dia seperti sedang kebingungan mencari solusi. Makanya saya bingung juga nih platinum coin yang akan mereka keluarkan ini akan seperti apa. Apabila teman-teman punya informasi yang mungkin lebih detail tentang hal ini, silakan mengomentari ya di kolom komentar. Kemudian teman-teman berkaitan dengan resesi yang kita bicarakan tadi ya. Jerome Powell sendiri ya, J. Powell di sini sudah katakan bahwa kemungkinan kita akan masuk ke namanya mild recession. Artinya bukan resesi yang benar-benar kita bayangkan itu luluh lantah gitu, enggak. Tetapi mild, artinya tidak terlalu keras, tidak terlalu kencang, tidak terlalu hancur-hancuran, tetapi ya namanya tetap resesi. Seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya, persis juga yang dikomentari oleh si Elon Musk ya, ini kok patterns-nya ya, ini kok polanya ini kayak terstruktur gitu. Jadi kecurigaannya si Elon Musk. Makanya saya bilang resesi ini betul-betul kayak direncanakan. Ini sih asumsi ya. Karena dengan cara begitu kan mereka menarik uang dari pasar supaya mereka bisa mengatasi inflasi tersebut, teman-teman. Dan dengan keadaan terbarunya mereka kan sudah menaikkan nih suku bunga 0,25 basis poin ya, teman-teman. Jadi setelah ini banyak investor ataupun traders expect ya bahwa di September nanti itu The Fed ini sudah tidak lagi melakukan kenaikan suku bunga atau mungkin mereka akan melakukan hal seperti ini nih. Kalau kita lihat dari Zero Hedge di sini ya, dia akan bikin datar seperti ini karena posisinya sekarang sudah sama dengan di 2006 tersebut teman-teman, berada di 5,25% ya untuk Fed Fund Rate tersebut teman-teman. Dan itulah yang dikatakan oleh si Elon Musk tadi. Ini sepertinya ya ada patterns-nya, jadi ada polanya katanya dia. Dan sepertinya sampai akhir tahun kemungkinan pivot the Fed ini masih belum jelas teman-teman. Kemudian hal yang perlu kita pahami juga ya mengenai kejadian ini adalah bahwa the Fed sendiri ya teman-teman ya masih belum akan berhenti untuk menaikkan suku bunga
Artinya tidak secara terang-terangan dia bilang, oh kita berhenti. Belum teman-teman, karena sampai sekarang pun dengan tumbangnya beberapa bank ya teman-teman, G. Powell ini masih menyatakan system is sound. Artinya ini masih bagus katanya dia. Dan oleh karena itu juga dia sudah menyatakan tadi ya bahwa possible mild recession, kemudian yang di sini mereka belum akan potong suku bunga sampai akhirnya inflasi ini bisa ditekan. Jadi kalau masih tinggi inflasi, mereka masih akan potong suku bunga. Jadi kalau ini benar-benar dilakukan, maka dia akan menembus ini level ini yang di 2006 ini, dia akan naik lebih tinggi lagi. Seberapa tinggi? Ya, Jerome Powell lah yang tahu nanti di situ teman-teman ya. Kemudian teman-teman, dengan kejadian yang ekonomi tidak menyenangkan di Amerika tersebut ya, makin memperparah warga juga di sana karena di sini nih salah satu data ya. Karena semenjak 2022 ini teman-teman, banyak pekerjaan di bidang teknologi itu yang sudah mem-PHK-kan karyawannya. Salah satunya di sini adalah Amazon yang tertinggi di sini sebesar 27.000 ini posisi yang sudah dilepas sampai di tahun 2023 ini teman-teman. Jadi dia merupakan record di sini. Bahkan Twitter sendiri setelah diakuisisi oleh Elon Musk juga masih terjadi pemecatan karyawan teman-teman. Kemudian dengan segala macam kejadian-kejadian ini teman-teman, apakah The Fed ini masih akan terus menaikkan suku bunga atau mempertahankan suku bunga? Karena banknya dia juga bermasalah teman-teman. Selain bank ya, di Amerika juga kesulitan ini orang-orang membeli rumah, terutama orang yang belum punya rumah. Karena biaya angsuran itu naik teman-teman. Jadi orang-orang di Amerika sekarang ini kesulitan juga mendapatkan rumah. Selain dari mereka sudah mulai banyak yang kehilangan pekerjaan, ditambah lagi bank di Amerika itu ya, PacWest Bancorp itu teman-teman ya, lagi-lagi kalau kemarin itu kita lihat sampai sini dia turun, sekarang ini turun lagi dia di sini teman-teman, di tanggal 4 Mei ini teman-teman, sampai 2,90 di sini, dari ini sekitar 12-an dolar ya, untuk chart yang per 4 jamnya dia di sini teman-teman. Sementara itu, treasury balance-nya mereka teman-teman ya, treasury cash mereka ini terjadi penurunan ya, 20 billion today. Jadi sudah turun ini 100 billion dollars hanya dalam waktu 2 hari teman-teman. Dan ini menghabiskan pendapatan dari pajak mereka hanya dalam waktu 2 hari, hilang, turun dia. Jadi treasury cash ini betul-betul mulai kering teman-teman. Ditambah lagi dengan debt ceiling mereka yang sudah akan jatuh tempo teman-teman, kemana mereka cari uang? Kayaknya cetak lagi uang. Itu yang saya yakini akan dilakukan oleh Amerika. Tapi dalam permainan drama-dramanya dia ya, ini saya bahas di sini teman-teman, ya dia kayak begini nih. Kita pajakin kripto deh gitu kan, 30% nih kita cas dia, kita pajakin dia untuk penggunaan listriknya mereka dari orang-orang yang melakukan mining Bitcoin. Cuman yang saya bingung ya di sini teman-teman ya, mereka mau pajak 30%, keluar 30% ini perhitungannya tuh kayak bagaimana gitu kan ke miners Bitcoin yang ada di Amerika tersebut teman-teman. Jadi sebenarnya ya, mereka ini malu-malu aja bilang kita sebenarnya di belakang layar cetak uang gitu. Jadi supaya ada berita-berita nih, supaya kalian dialihkan konsentrasi kalian bahwa kita tidak cetak uang gitu kan. Mereka bikin berita kayak begini. Itu cara saya memahami ini teman-teman ya. Jadi mohon dimaklumi mengenai pemahaman saya di sini. Kemudian teman-teman, kita berbicara mengenai dedolarisasi sekarang ini, bahwa ini bukan lagi permasalahan jika, tetapi kapan. Sama dengan kita bicara dengan Bitcoin ya, bukan lagi jika bull run itu terjadi, tetapi masalah kapan bull run itu terjadi. Nah, dedolarisasi ini juga seperti itu teman-teman. Shifting mata uang ini ataupun shifting ya kekuasaan dari pengontrol kelas dunia gitu kan, seperti Amerika itu akan pindah ke siapa gitu kan teman-teman. Itu yang akan kita tunggu mengenai kapan, itulah yang menjadi pertanyaan besarnya. Hanya saja ya, salah satu di sini, Indonesia dan Korea Selatan juga sudah ikut-ikutan meninggalkan dolar Amerika Serikat, teman-teman, dalam transaksi mereka berdua. Nah, kesepakatan mereka ini sudah ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia dan Gubernur Bank Korea selama pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral
di ASEAN plus 3 di Korea Selatan tersebut, teman-teman. Tidak hanya negara-negara yang punya sentimen negatif ya terhadap Amerika, bahkan Indonesia dan Korea Selatan pun ya, yang selama ini kita tahu kan kita netral-netral saja nih Indonesia gitu kan, sudah mulai meninggalkan pengaruh dari dolarnya Amerika Serikat tersebut, teman-teman. Dan masuk kita ke bagian inti yang ingin saya bicarakan ya. Ini ada insight dari Balaji, teman-teman. Dia menyatakan seperti ini. Dedolarisasi itu adalah decentralization. Sebenarnya kata decentralization ini kalau kita dengar pertama kali itu adalah terutama kita yang di kripto di sini, teman-teman ya. Itu sangat erat kaitannya dengan teknologi-teknologi yang ada di dalam Bitcoin atau blockchain lah seperti itu, teman-teman. Tetapi sepertinya ini pun merupakan gerbang awal ya, bahwa nanti kripto ini akan ambil alih. Seperti itu, teman-teman. Kalau desentralisasi yang dibicarakan oleh Balaji di sini mengenai negara-negara yang berpindah ya, shifting dari pengaruhnya dolar ya, teman-teman, itu kan akan menggunakan mata uang lokalnya mereka. Tetapi kalau untuk pengaruh dunia yang tidak ada negara-negara yang punya power ya untuk mengatasi Bitcoin atau mengkontrol Bitcoin seperti itu, teman-teman, ya memang itu tujuan awal dari dibuatnya Bitcoin ini pasca crash yang terjadi di tahun 2008 tersebut, teman-teman. Dan tidak sedikit juga ahli yang sekarang ini menyatakan ya bahwa crash yang akan datang ini ya akibat dari inflasi COVID yang berdampak ke belakang ini ya, terus dia akan panjang ini, teman-teman, itu akan lebih parah daripada tahun 2008. I don't know apakah itu benar akan terjadi. Hanya saja poin penting yang ingin saya highlight dari perkataan Balaji di sini, teman-teman ya, bahwa ketika kita ini sudah tidak lagi tergantung dengan dolarnya Amerika Serikat, itu kan akan membuktikan bahwa dunia ini benar-benar demokratis. Artinya, kalau kita macam-macam dengan Amerika, itu kan bisa dikontrol dari jarak jauh nih ekonomi kita, jadi bisa dimatikan dari jarak jauh. Kamu, saya, ban. Nggak bisa lagi kita bertransaksi dengan negara-negara lain, karena kan harus pakai dolar. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini sudah mulai melanggar ini negara-negara lainnya. Artinya hegemoni dolar itu betul-betul mulai ditantang sekarang ini, atau mungkin sudah ditantang, teman-teman. Tetapi sebagai negara yang kuat ya, dolar ini mungkin tidak akan terjadi dalam waktu yang setahun atau 2 tahun ini, teman-teman. Tetapi dia akan butuh waktu untuk terjadi shifting perubahan tersebut. Tetapi bahwa akan mengarah ke sana, ya memang mengarah ke sana. Oleh karena itu IMF sendiri ya, yang merasa bahwa wah nanti ini pengaruh kita akan diganti nih gitu kan. Masa sih kita akan kiblat kita berbeda? Nah, di situ dia katakan seperti ini nih dari Black Swan Capital ya. Ini dia klaim ya bahwa tidak ada alternatif lain selain dolar ini kalau di dunia internasional. Tetapi menurut Black Swan Kapitalis di sini ya, ada. Namanya adalah XRP. Jadi teknologinya si Ripple ini ya, Ripple Labs ya, dengan bridge-nya itu, teman-teman, dianggap sebagai yang mewakili untuk global currency. Jadi sebenarnya ini cocok logi juga sih sebenarnya, teman-teman ya. Jadi kalian boleh bebas berkomentar di sini, kalian mau bilang apa. Tetapi di beberapa video saya sudah cover dia mengenai cocok logi ataupun data-data dari analis-analis di Twitter ataupun berita-berita dulu yang saya rangkum ya berkaitan dengan Ripple ya, tentang bagaimana Ripple ini sudah didesain jauh-jauh hari ya, bahkan tahun 80-an itu dia udah didesain dia untuk menjadi mata uang global di dunia seperti itu, teman-teman. Akan tetapi di sini saya melihatnya seperti ini, teman-teman, bahwa cryptocurrency ini ya, atau kripto ya, teknologi kripto ini akan memiliki peran yang sangat penting di dalam shifting ekonomi di masa depan nanti. Itu yang saya pahami dan itu yang saya ingin terjadi, teman-teman ya. Kemudian terakhir di sini kita berbicara mengenai Bitcoin ya. Jadi ketika merekod video kali ini pun ya, Bitcoin sudah berada di level 29.200-an dolar, teman-teman, dan ini bagus ya, karena sebelumnya kan kita lihat dia di 27, 28. Kemudian teman-teman mengenai teknikal ya, atau price action-nya di sini, ini untuk yang satu hari, yang one day ya, saya ambil dari Do9, di tengah terjadinya turmoil banks ya, segala macam, kemudian kenaikan suku bunga 0,25 basis point, kemudian
Dedolarisasi juga sedang hot sekarang ini, orang-orang bicarakan. Bitcoin ini stabil, teman-teman, dan ini adalah resisten yang harus dia tembus di sini apabila dia ingin confidence. Tetapi saya mengutip perkataan dari Dona yang di sini, teman-teman ya. Jika bulls ya, atau jika harga Bitcoin ini visit ke 32.000 nih, tembus dia di resisten 32.000, maka altcoins akan ngepam, teman-teman. Jadi, saya ingin tanya ke kalian, coba tulis di kolom komentar altcoins mana yang akan langsung terbang nantinya, teman-teman. Dan untuk sementara ini ya, bulan Mei ini, teman-teman ya, kita memang masih banyak kejutan dan ini baru awal bulan, teman-teman. Untuk bulan Mei ini, Chang Peng Zhao di sini ya, sebagai penutup saya video kali ini, dia bilang bulan Mei, the four be with you. Nomor 4, teman-teman. Jangan hiraukan noise-noise yang ada di luar sana. Kita tetap be strong, teman-teman. Dan sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.